Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Arifin Nugroho dengan NIM 240201020752, kelas MJ604, mata kuliah Organizational Behavior, program studi manajemen PJJ S1. Kali ini saya akan membahas mengenai studi kasus fenomena quiet quitting. Sebelumnya akan dijelaskan apa itu quiet quitting, fenomena di mana seorang karyawan memutuskan untuk hanya melakukan pekerjaan sesuai dengan deskripsi tugasnya tanpa berusaha memberikan kinerja di atas standar atau melakukan pekerjaan tambahan. Mudahnya, kurangnya inisiatif lebih gitu. Apa aja yang akan saya bahas? Yang pertama, identifikasi kasus, analisis untuk mengatasi kasus, contoh nyata kasusnya, kemudian rekomendasi strategi organisasi. Mengapa bisa terjadi ini nih, quiet quitting? Kalau dari sisi perilaku karyawan organisasi, adanya kurang motivasi atau keterlibatan. Karyawan merasa usahanya tidak dihargai, jadi hanya bekerja secukupnya. Dari atasan nih biasanya kurang menghargai bahwanya udah kerja keras, tapi nggak ada penghargaan, nggak ada sanjungan, nggak ada apresiasi lah dari atasan. Kemudian beban kerja berlebihan. Terlalu banyak tugas membuat karyawan membatasi diri demi menjaga kesehatan mental. Kerjaan setumpuk, bisa-bisa mental terganggu ya. Kemudian kurang pengakuan, tidak ada apresiasi dari atasan, karyawan jadi enggan berinisiatif lebih. Tadi ya udah cukup dibahas. Kalau dari sisi budaya organisasi gimana? Budaya kerja yang tidak sehat, dengan kerja yang kaku, tidak mendukung, atau toksik membuat karyawan tidak nyaman. Kebanyakan ini kalau atasnya baby boomer ya, kaku banget, aturan banget, saklek gitu ya. Terus toksik, banyak orang yang julid di kantornya. Kurang komunikasi dan dukungan, tidak ada ruang untuk menyampaikan pendapat dan minim dukungan dari perusahaan. Tuh ya, atasan nggak mau dengerin bawahannya, maunya sesuai dengan dia aja. Terus tidak ada tujuan yang jelas, karyawan tidak merasa pekerjaannya bermakna, jadi kurang bersemangat. Kerjaan itu aja, biasanya admin ya yang kerjaan itu doang, dia nggak ada tantangan lebih, jadi bosen, dia males jadinya kan. Kedua, analisis nomor kasusnya, strukturalisasi untuk mengatasi quiet quitting pada kerja hybrid dan generasi Z. Pertama, struktur datar dan fleksibel, mengurangi hierarki ketat agar komunikasi lebih cepat dan karyawan merasa dihargai. Jadi birokrasinya biar lebih cepat lah intinya, nggak bertele-tele birokrasinya. Fokus pada hasil, bukan jam kerja. Ini rata-rata agensi apa yang kayak gini nih. Penilaian berencana output kerja merupakan membuat karyawan lebih termotivasi, terutama saat kerja remote atau hybrid. Itu yang penting jam kerja fleksibel, jangan dari jam 8 sampai jam 5 kerja mulu. Yang penting kan hasilnya gitu ya. Fleksibel waktu dan tempat kerja, memberikan kebebasan memilih kapan dan di mana bekerja, membantu jaga keseimbangan hidup dan kerja. Ini flexible working space, bisa kerja di kafe, bisa di rumah, gitu ya. Pengembangan karir yang jelas ada peluang belajar dan naik jabatan agar karyawan khususnya Gen Z merasa dihargai dan berkembang. Kalau di tempat saya itu ada ujian kompetensi itu untuk mau naik jabatan, jelas ada ujiannya. Nggak karena orang dalam, saya nitip ini dong buat naik jabatan gitu ya. Nggak, lewat ujian semuanya. Memanfaatkan teknologi kolaborasi, gunakan alat digital untuk komunikasi dan kerjasama yang efektif di lingkungan hybrid. Kalau di lingkungan saya, di Kemenkeu itu ada Teams. Jadi semua udah nggak pakai Zoom lagi, pakainya Teams. Semua budaya inklusi dan dukungan kesejahteraan, kerja yang ramah dan peduli pada kesejahteraan karyawan membuat mereka betah dan loyal. Ya, insentif dan kesejahteraan karyawan. Contoh nyatanya, ini karena saya bekerja di DJP, saya contohkan di DJP. Jumlah agensi di DJP 40%, ini hampir mendominasi di seluruh lini tiap kantor, tiap cabang. Keberhasilan DJP ini ditunjukkan dari capaian penerimaan kerja 100% selama 3 kali berturut-turut. Namun ini perlu dilakukan penelitian lebih mendalam lagi mengenai hubungan ini. Lanjut, DJP ini berhasil mengurangi quiet quitting di kalangan Gen Z dengan cara apa sih? Caranya gimana sih DJP? Gitu. Pertama, working space, flexible working space.
berupa fleksibel waktu bekerja, masa kerja, dan open space atau ruangan bebas yang digunakan di mana tidak melulu berada di kubikel yang terkotak-kotak. Kalau kubikel kan tinggi ya, ngobrol susah, diskusi susah, interaksi susah gitu. Hingga penggunaan laptop, bukan lagi menggunakan komputer agar lebih mobile. Di sini semua pakai laptop, kecuali mungkin yang pegawai yang udah berumur itu masih pakai komputer mungkin. Terus bagian IT yang perlu spesifikasi lebih itu masih pakai komputer. Dan perlakuan adil, menerapkan keadilan dalam penugasan dan menghargai sehingga karyawan merasa dihargai. Lingkungan kerja yang mendukung, mendorong keterbukaan dan komunikasi yang baik supaya karyawan merasa didengar dan terlibat. Kemudian pengembangan kompetensi, memberikan pelatihan dan edukasi agar karyawan terus berkembang dan termotivasi berupa BIM, tech atau diklat dan lain sebagainya. Poin yang keempat, rekomendasi strategi organisasi. Rekomendasi strategi agar quiet quitting tidak terjadi. Itu gimana sih caranya biar nggak terjadi, gitu kan? Pertama, komunikasi terbuka dengan keluhan dan ide karyawan secara rutin. Mendengar keluhan dan ide karyawan secara rutin. Misal, morning activity tiap seminggu sekali, atau rapat dengar pendapat, gitu kan. Kerja fleksibel, berikan pilihan kerja hybrid dan jam kerja fleksibel. Tadi udah saya sempat singgung ya, contohnya di DJP tadi. Apresiasi rutin, hargai dan beri pengakuan atas kerja keras karyawan. Itu penghargaan kalau di kantor saya itu biasanya tahunan sama triwulanan. Pengembangan karir, sediakan pelatihan dan kesempatan naik jabatan. Itu tadi ya, kalau di kantor saya lewatnya ujian, nggak ada lagi titip-titipan gitu. Atur beban kerja, pastikan tugas tidak berlebihan dan adil dibagi ya, merata gitu. Jangan yang satu kebanyakan, yang satu dikit, jadi gabut yang satu stres dia ya. Budaya positif, ciptakan lingkungan kerja yang ramah dan inklusif. Jangan julid-julid dengan teman rekan kerjanya ya. Atasan juga perhatikan kesehatan, sedia dukungan untuk kesehatan fisik dan mental. Biasanya ada ya perusahaan yang menjadikan dokter untuk perusahaan bagi karyawannya. Tiap hari bakal di kantor saya itu tiap hari Rabu itu pasti ada dokter cek kesehatan dan sebagainya. Bangun tim solid, adakan kegiatan untuk mempererat kerjasama, tim building ya. Kantor saya 2 minggu sekali atau setahun sekali itu keluar rekreasi. Cuman nggak tahu nih karena efisiensi ya, kayaknya nggak ada. Ini sedikit quotes ya dari saya. Quiet quitting itu kayak wifi lelet, masih terhubung tapi nggak maksimal. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.